ketika dia mulai sukses gitu kan. Nah ini banyak nih kayak teman-teman SMP, SMA bahkan guru-guru itu kan kayak pengen nonton konser gitu. Nah tapi luar biasanya seorang Ariel ini tuh dia tidak memanfaatkan jalur panitia. Oh jadi sebenarnya gini, jadi kan bisa aja kan benar, kayak ya udah nanti nonton aja konser pakai jalur panitia gitu. Enggak. Jadi Ariel beli tiket konsernya dia lagi untuk nraktir teman-teman dan juga guru-guru. Keren. Jadi tidak kolusi nepotisme di sini ya. Tapi ada juga cerita dari Ci Olive. Kemarin dia curhat ya dan ingin ada satu permintaan yang mungkin bisa dikabulkan mas sang suami. Penasaran kan seperti apa permintaan dari Ci Olive? Langsung saja ini dia insertnya Highlight. Apalagi mau diminta dari dia nih? Puncak karir diraih Ariel Noah tak semudah membalik telapak tangan. Jatuh bangun dilalui, tawa dan air mata dirasa kala mulai meniti karir sebagai anak band. Ariel bukanlah anak orang kaya hingga harus habiskan uang tabungan demi traktir teman-teman serta guru SMA untuk nonton aksinya di panggung. Padahal Ariel bisa saja beritahu ke panitia konser untuk beri akses ke teman-teman serta guru, namun dirinya malah rogoh kocek untuk beli tiket konser buat teman-temannya. Menariknya lagi, konser itu tak ubahnya panggung perpisahan dengan teman-teman seangkatan, lantaran saat lulus dulu tak ada momen perpisahan yang digelar. Nah akhirnya gue paling senang adalah tahun 2000, kayak 2008 ya. Sekitar 2008 gue konser di Sabuga tuh. Jadi itu gue keluar duit banyak daripada fee gue manggung. Kenapa? Karena gue mesti traktirin semua teman-teman SMA gue untuk nonton. Jadi semua tiketnya gue beliin dulu, termasuk guru-gurunya. Gitu kan. Oh udah masuk semuanya pokoknya. Gue mau nyanyiin lagu spesial nih buat kalian nanti. Jadi pas sebelum lagu itu gue mainin, gue bilang ini buat teman-teman semua, kita kan nggak punya perpisahan ya. Terima kasih guru-guru, gue bilang nggak ada perpisahan kita. Nggak, tapi gue sambil bercanda. Terus itu gue nyanyiin, ya mereka ikut nyanyi bareng semuanya gitu. Jadi perpisahan gue di sini terjadinya ternyata. Itu berapa tahun setelahnya berarti? 2008-an, berarti 8 tahun setelahnya lah ya. Jadi perpisahan yang tertunda ya. Pada momen itu pula, Ariel nyanyikan lagu Tentang Kita. Inilah lagu yang sejatinya diciptakan Ariel untuk momen perpisahan. Dan menariknya lagi, lirik lagu fenomenal yang kerap dianggap bercerita tentang sepasang kekasih, nyatanya berkisah tentang Ariel dan teman-teman seangkatan. Ini gue bikin, gue masih SMA. Sebetulnya gue bikin lagu ini untuk perpisahan. Perpisahan SMA? Perpisahan SMA, jadi pas perpisahan, ntar perpisahan, biasa anak SMA ya, ntar perpisahan gue mau bawain lagu sendiri, gitu. Fotonya nggak jadi perpisahannya. Kenapa? DO ya? DO? Tahu? Nggak DO. Jadi angkatan gue nggak ada perpisahannya. Oh, acaranya dibatalin? Jadi ini disimpan? Ya, jadi ya gitu aja. Dari SMA udah semua jadi kayak gini? Udah. Dari SMA udah jadi, ya. Ini makanya ini semua tentang teman-teman gue sebetulnya ini. Duka menghujam panggung musik tanah air. Gatot Kiss, keyboardis grup band Ungu, hembuskan nafas terakhir pada Senin malam kemarin. Tentang sebab musabab sang musisi murah senyum serta penyatu dalam grup band Ungu itu belum terungkap, baik dari keluarga maupun personil band Ungu. Dan Pasha Ungu yang tengah bersujud dalam ibadah haji di Tanah Suci ungkap bela sungkawa lewat media sosial dengan unggahan foto almarhum dengan caption, "Selamat jalan saudaraku, kakakku, Mas Ed Gatot Case, keyboardis Ungu yang baik hati. Perhatian lucu yang selalu jadi partner kita-kita bercanda di keluarga besar @Ungu_band. Gak akan ada lagi kerianganmu di backstage Ungu. Gak akan ada lagi bandana khasmu di atas panggung Ungu. Gak akan ada lagi suara lenting backing vokalmu yang selalu ready jagain suara AA. Gak akan ada lagi plesetan-plesetanmu yang selalu menghibur kita semua. Ya Allah, dari tanah sucimu, hamba berdoa, berikanlah keselamatan alam kubur untuk saudara kami Mas Gatot. Tempatkan beliau di tempat terbaik di sisimu. Amin, amin, Allahumma amin. Bismillah, surga Mas Gats. Tulis Pasha. Bela sungkawa pun dirasakan para musisi termasuk Ustadz Dery Sulaiman. Lewat media sosial, sang Ustadz ungkap duka lara serta mendoakan sang almarhum. Al-Fatihah, amin, semoga Allah cukupkan bekalmu saudaraku. Gatot Case, aku bersaksi beliau orang baik. Perjalanan masih panjang, semoga bisa jumpa lagi di jannah. Amin, tulis Ustadz Dery. Niat hati bersujud dalam khusyuk di Tanah Suci untuk tunaikan rukun Islam, ibadah haji, nyatanya Kimberly Ryder harus gigit jari. Naik haji lewat jalur visa furoda nyatanya batal alias tak dikeluarkan. Betapa Kimberly tak menduga bakal terjadi demikian hingga sempat frustasi.
Dia kan mau pergi naik haji ya, tapi akhirnya kan nggak jadi karena emang bisa full roda sampai saat ini belum pada turun, jadi agak stressful. Ya udah deh, buat tahun depan aja deh, insya Allah. Rencananya baru-baru ini sih sebenarnya ada yang ngajak kan, jadi kaget juga sih sebenarnya karena kan tahun ini aku baru pertama kali juga naik umroh kan. Tapi kalau memang belum saatnya, ya udah kita ikutin aja rencananya, Allah pasti yang terbaik.